Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Pemirsa, di hari Lebaran kedua, arus balik kendaraan pemudik dari arah Cikampek menuju Jabodetabek mulai melintas di ruas tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat, Selasa malam. Kondisi arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek terpantau lancar. Selasa malam, arus kendaraan pemudik dari arah Cikampek menuju wilayah Jabodetabek mulai terlihat di ruas tol Jakarta Cikampek pada 2 hari libur Lebaran. Iring-iringan kendaraan pemudik terlihat di ruas tol, di ruas kilometer 55, wilayah Klari, Karawang, Jawa Barat. Pada hari kedua Lebaran dimanfaatkan para pemudik untuk kembali ke Jakarta lebih awal guna menghindari kemacetan. Meski begitu, arus lalu lintas di ruas tol terutama mengarah ke wilayah Jabodetabek masih terpantau ramai. Sementara dari arah Jabodetabek menuju Cikampek, arus kendaraan juga terpantau ramai dan lancar. Sebelumnya pada Selasa siang hingga sore, arus lalu lintas terpantau padat arah Cikampek. Polisi dan pengelola tol Jasa Marga memberlakukan rekayasa arus dengan sistem kontraflow. Namun, pada Selasa malam, kontraflow sudah tidak diberlakukan mengingat kondisi arus lalu lintas kembali normal. Sementara itu pada H+1 Lebaran, volume kendaraan arus balik mudik di gerbang tol Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah mulai meningkat. Arus kendaraan terpantau lancar pada Rabu dini hari. Volume kendaraan pada H+1 Lebaran arus balik dari arah Solo dan Jawa Timur menuju ke arah Jakarta yang melewati pintu tol Banyumanik, Semarang mulai berangsur meningkat. Data dari Transmarga Jawa Tengah pada H-10 sampai dengan hari H, periode libur Hari Raya Idul Fitri 2025, kendaraan yang menuju Jakarta tercatat sebanyak 156.000 lebih kendaraan atau turun 19,13% terhadap lalu lintas normal, yaitu sebanyak 193.000 lebih kendaraan yang melintas. Gerbang tol Banyumanik terdapat 30 gardu tol untuk mengakomodir kendaraan yang melintas dengan rincian 14 gardu masuk ke arah Solo dan 16 gardu keluar ke arah Jakarta. Diprediksi peningkatan arus kendaraan secara signifikan atau puncak arus balik terjadi pada tanggal 6 April 2025 mendatang. Lantas bagaimana pantauan arus balik pagi ini? Kita sapa rekan Agung Prasetyo dari gerbang tol Cikampek Utama, Jawa Barat, dan rekan Goldi Gumilang dari gerbang tol Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Kita ke Agung Prasetyo. Agung, selamat pagi. Bagaimana kondisi terkini di sana, Agung? Silakan. Iya, terima kasih Riki, juga pemirsa. Informasi terupdate pada pagi hari ini, pantauan arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek terpantau ramai dan lancar. Bahkan kalau kami memantau di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di gerbang tol Cikampek Utama, cenderung lengang kendaraan baik yang dari arah Cirebon yang menuju ke arah Jakarta ataupun sebaliknya dari arah Jakarta menuju ke arah tol Trans Jawa, yang mana kendaraan juga dapat melaju dengan normal tanpa ada hambatan, yaitu dengan kecepatan rata-rata 80 sampai 100 km per jam. Di tempat kami mengabarkan saat ini di gerbang tol Cikampek Utama memang tidak terlihat adanya kepadatan ataupun antrian kendaraan. Para pengendara juga dapat melakukan transaksi langsung tanpa ada antrian. Selain itu juga dapat kami informasikan kepada pemirsa, ada 10 gardu utama yang dibuka menuju ke arah Jakarta, yang mana memang ini sudah dibuka lebih banyak untuk mengantisipasi antrian ataupun mulai adanya lonjakan arus balik yang kendaraan yang datang dari ruas tol Trans Jawa. Dan selain itu dapat kami informasikan
memang untuk data lalu lintas kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek melalui gerbang tol Cikampek Utama pada hari kemarin hingga pukul 5 pagi tadi masih banyak pergerakan kendaraan dari arah Jakarta yang menuju ke arah Cirebon ataupun menuju ke arah Palimanan, yang mana kendaraan yang dari arah Jakarta tercatat ada sebanyak 63.915 kendaraan, sedangkan kendaraan dari arah sebaliknya dari arah Cirebon yang menuju ke arah Jakarta tercatat ada 32.799 kendaraan. Artinya masih setengahnya lebih banyak kendaraan yang masih menuju ke arah Cirebon. Dan selain itu untuk puncak arus balik di ruas tol Jakarta Cikampek diprediksi terjadi akan tanggal 5 nanti. Sejumlah rekayasa lalu lintas juga akan disiapkan bila nanti terjadi lonjakan ataupun kemacetan, terutama di tempat kami mengabarkan saat ini. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, kembalikan ke Anda di studio, Ricky. Baik, terima kasih Agung. Kita ingin memantau juga bagaimana di tol Banyumanik ada Goldi Gumilang. Goldi, silakan. Selamat pagi rekan dan juga pemirsa, saat ini di gerbang tol Banyumanik yang berada di Kota Semarang, Jawa Tengah, terpantau pada Rabu pagi atau H+1 Lebaran ini arus kendaraan lancar. Dan data yang kami peroleh dari Transmarga Jawa Tengah pada periode H-10 Lebaran dan juga periode Lebaran pada tahun 1446 Hijriah atau 2025, ini terdapat sekitar 140 lebih kendaraan yang berangkat dari arah barat timur, maksud kami menuju ke barat, atau dari arah Solo menuju ke Jakarta, dan ini lebih kurang dari 19% dari arus lalu lintas normal. Kemudian untuk arah dari barat menuju ke timur yang melewati gerbang tol Banyumanik, ini jika dihitung dari periode tersebut ada sekitar 400 ribu lebih kendaraan yang melintas di gerbang tol Banyumanik. Dan memang pemirsa, pada H+1 Lebaran ini, pada pagi hari ini kami pantau mulai ada peningkatan atau berangsur-angsur meningkat pemudik yang melakukan perjalanan menuju ke arah barat dalam hari ini, yakni Jabodetabek, Bandung, dan juga Merak yang melewati gerbang tol Banyumanik. Mengingat gerbang tol Banyumanik ini adalah salah satu titik awal pemberangkatan ataupun titik gerbang awal dari para pemudik yang melakukan perjalanan dari arah Jawa Timur dan juga dari arah Jawa Tengah, yakni dari Solo maupun dari Salatiga. Selain itu juga pantauan kami selama masa arus balik ini memang terjadi peningkatan yang berangsur meningkat pada H+1 Lebaran ini. Dikatakan oleh Dirlantas Polda Jawa Tengah, Brigjen Sony mengatakan bahwa titik di sini, yakni di gerbang tol Banyumanik, ini menjadi barometer dari awal arus balik yang berada di wilayah Semarang ataupun di wilayah Jawa Tengah. Selain itu juga diprediksi nanti akan diberlakukan one way nasional yang akan dimulai pada tanggal 6 April hingga tanggal 7 April, yakni pada hari Minggu dan juga hari Senin, yang akan diberlakukan dari tol Kalikangkung di kilometer 414 hingga ke arah barat. Selain itu juga rekayasa lalu lintas juga sudah disiapkan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini yakni dari Polda Jawa Tengah maupun dari Polres Semarang. Selain dari one way nasional, nantinya jika ada peningkatan arus kendaraan yang cukup signifikan meningkat, akan diberlakukan sejumlah rekayasa lalu lintas seperti one way lokal maupun kontraflow. Hingga saat ini pemirsa, memang arus kendaraan ini belum yang begitu meningkat, karena pantauan kami ini masih lancar, tidak ada kepadatan yang mengular ataupun meningkat, dan juga arus lalu lintas ini berjalan dengan lancar. Selain itu juga pada H+ ini juga dari pihak Banyumanik juga menyiapkan sekitar 30 gardu untuk keluar masuk di arus mudik ataupun arus balik 2025. Kami kembalikan ke rekan di studio. Baik, terima kasih Goldi Gumilang langsung dari gerbang tol Banyumanik Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya Agung Prasetyo dari Cikampek, Jawa Barat. Dan pemirsa, terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Pemirsa, Anda baru saja menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh
Didukung oleh